ing dalem mengkonone yadumul dhammul ulama bainal ahya'i ing dalem antarane al ulama sing urip-urip wal amwati lan sing meninggal-meninggal. Wayat anu lan padha nyuduk natoni to'ana napa maknane iki ya menusuk natoni sapa al fariq mu alaihim ing atase al ulama wayal kauna lan padha numibakno melemparkan sapa al fariq mu as-subuhati ing pira-pira kejumbuhan wayadharuna lan padha ngawur-ngawuraken berarti ngawur-ngawuraken menyebarkan sapa hadal farik ing as-subahat ma fi uyuni basairid du'afai ing dalem pira-pira mripate peningal atine wong-wong sing apes-apes lit tukmiya apa litakmaya isat drapun supaya buta apa absaruhum apa pira-pira mripate ad-du'afa ma an uyubil an uyubi haulai andoh saking pira-pira celone mengkono-mengkonone al-farik iki mau wayak siduna nejo wah kondang ini berarti ungkapan beliau ini sampai mereka itu ulama itu tidak maksum maka tidak harus kita ikuti dan seterusnya wayak siduna nejo sapa hadal farik mau bidzalika kelawan mengkono mau ilqa usubuhat mau ilqa al adawati ing numibakno permusuhan wal baghdha ilan ya bendu ya apa jawane wal baghdha ilan ya bendu moring bihululihim kelawan manggone al farik ma al jawa ing udara ketika itu wis ana apa lat radio tan apa niki ketika Mbah Hasim bihululihim al jawa pada zamannya wayas'auna lan podo artinya dalam rangka menyebarkan fatwanya yang memberikan kejumbuhan ini menguasai al jawa ing udara wayas'auna lan podo tumbandang sapa al farik mafil ardi ing dalam bumi mafasadan ing kerusakan yaquluna ngucap sapa hadal farik Allahi ing atase Gusti Allah ma al-kadziba ing kebohongan wa hum utai al-farik iku ya'lamuna ngerti sapa al-farik mau ngerti nek iku al-kadzib yas'umuna lan padha nyono sapa al-farik annahum ing sak temene hadal farik iku qaimuna iku pira-pira wong sing jumenengi bil amri kelawan perintah bil ma'rufi kelawan bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari andoh saking kemungkaran haduna padha wong qaimuna spot wong sing gegerei mendorong haduna wong sing gegerei pira-pira wong sing bermotivasi yang gegerei annasa ing menungso alat tiba isari ing atase anut syariat wajbina bil bidailan ngedohi beberapa bid'ah wallahu utai Allah iku yashhadu nyekseni sapa Allah annahum ing sak temene hadzal farik iku lakadzibuna iku yaktine pira-pira wong sing bohong kultu dawuh sapa ingsun walaan lawat jauh menawa wajah mengkonone dhuwur apa al-madkur minal kabeh ilqa mau innahum sak temene ala ya annahum iku sak temene hadal farik iku min ahlil bid'ah saking ahli pira-pira bid'ah wal ahwailan ahli sing nuruti hawa nafsune kala ngendika sapa al-qadiyyan fi syifa ing dalam kitab as-syifa dawe wa kana lan ana apa mu'dhamu fasadihim apa agung-agunge kerusakane hadal farik iku alat dini ing atas agama wa qad yadkhulu terkadang masuk apa fasad mafi umurid dunya ing dalam pira-pira perkara donya bima kelawan perkara yal kauna kang padha melontarkan sapa hadzal farik mau bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam minal adawati saking permusuhan ad-diniyati sing bangsa agama allati kang tasri brentek apa allati adawah mau lidunya humaring dunyane al muslimin kala dawuh sapa al-alamah wong sing banget alime malah ali al-qori ngerti nggih iki
fi syarhi ing dalam kitab ing dalam syarah Al-Allamah dawe waqat harrama teman-teman mengharamkan Allah sapa Allah taala al khamra ing sajen ing minuman keras wal maisira lan apa jenenge judi li hadhil illati Gusti Allah mengharamkan judi dan minuman keras li hadhil illati karena are ikilah ilah rupane ilqaul adawah ilat rupane terjadi ya ilat rupane adawah adawah kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah sehingga mereka pun itu mestinya juga diharamkan karena itu dia melontarkan numibakno al-adawah permusuhan. Beliau Al-Allamah ini sampai berkata Allah Ta'ala mengharamkan khamr dan maisir itu ya karena ada hadhil illah karena ada argumentasi yang seperti itu yaitu terjadi adawah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah innama yuridu angin pasti ngarepaken asyaitonu sapa setan ayyuki ing arep yen tonumi baknom sapa asyaitun bainakum ing dalem antarane sira kabeh mu al adawata ing permusuhan wal baghdha alan bendu-benduan fil khamri ing dalem sajeng wal maisir lan apa jenenge judi dengan minum diambang sadar terjadi adawah dengan judi sing menang anggak sing kalah panas juga akan terjadi wa minhum iku setengah saking napa niki ngarep ahzab sing mutanawwi'ah nih saking kaum pada saat itu rafiduna utawi pira-pira wong sing ahli rafidah si ahli berarti bagian dari ya subuna kang padha misoi sapa ar-rafidun masayyidana ing Gusti kita Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahunan enggan sapa rafidun ma as-sahabata ing para sahabat radhiyallahu anhum wa yubalihuna lan banget-bangetaken sapa ar-rafidun ma hawa sayyidina ing hawane Gusti kita Ali. Memang yang dielu-elukan ya Sayyidina Ali wa ahli baiti lan keluarga daleme Ali. Ridwanullah utai ridane Allah iku alaihi muga tetep ing atase Ali wa ahli baitihi ajmaina ya sakabehane. Kala ngendika sapa Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamusi ngendikane ngene, wa ba'duhum utai sebagiane ar-rafidiyuna wong rafidah kok. Kleru nek maca mau. Wa ba'duhum utawi sebagiane rafidiyuna yartaki iku munggah sapa ba'duhum ilal kufri maring kekufuran sebagian mergo ya ana wong sing banget klewate orang Syiah sampai banget kliwate mengatakan wah Jibril iku kleru ulia gawa wahyu mestine diwehno Ali kok kleru diwehno neng Kanjeng Nabi Muhammad loh. Bisa jadi itu sampai tadi ke kufur wazin dikotilan dadi kafir zindik. A'adana muga nglindungi ing kita sapa Allahu Allah wal muslimin lan ing pira-pira Islam min hasangking al kufri wa zindik. Kala dawuh sapa al-Qadiyat fi sifa. Ngendikane an Abdillah bin Mafar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abdillah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah fi ashabi. Oh ya macane Allah fi ashabi. Ngoten Pak ya. Wadiya ing Allah fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun la tatakhiduhum aja ngalap sira kabeh ing ashabi gharatan ing sejobak dikang tetep ing dalam sakwise ingsun. Faman mongko utai sapane wong iku ahabbahum iku demen sapa man ing ashabi fabi hubbi mongko kelawan demen ingsun ahabbahum cinta sapa man ing ashab wa man utai sapane wong iku abghadahum bendakno sapa man ing ashabi fabi buhdi mongko kelan bendune ingsun abghadahum bendakno sapa man ing ashab wa man utai sapane wong iku adzahum. Ini kan hadis dalam rangka untuk memberikan pukulan terhadap kaum Rafidiyun yang mengatakan bahwa sahabat enggan terhadap sahabat, hanya Sayyidina Ali yang satu-satunya diakui.
Sementara dawuh-dawuhnya ini lah ini waman utawi sapane wong iku adzahum nglarakno sapa man ing ashab ing sahabat-sahabat fakot adzani mongko teman-teman nglarakno sapa man ing ingsun nabi waman utawi wong iku adzani nglarakno sapa man ing ingsun fakot adan mongko teman-teman gawe piloro sapa man Allah ing Allah waman utai sapane wong iku ada nglarakno sapa man Allah ing Allah yusiku iku meh tegese parek-parek apa ayak hudau arab yen natrapi sapa Allah ing man iki mau. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam dawe lata subuh aja misai sira kabeh ashabi ing sahabat-sahabat ingsun faman mongko utawi sapane wong iku sabahum lamun misai sapa man ing ashabi falehi mongko iku melarat ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan laknate malaikat wan nasilan menungso ajmaina ya sekabehane layak balu ora nrimo Allahu sapa Allah minhu sangking eman sirfan wala adlan apa iki? Apa maknanya? Adal itu terus adlan. Oh. Sirfan ing ibadah kang fardu wala adlan lan ya ora nampa ing ibadah kang sunnah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane la tasubbu ashabi. La tasubbu aja misoi sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan yaji bakal teka kaumun sapa sijining kaum fi akhir zamani ing dalam akhire mangsa kaumun yasubuna kang padha misoi sapa kaum ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fala tusallu mongko aja nyolati sira kabeh alaihim ing atase kaum nek pancen mati wala tusallu lan aja salat sapa sira kabeh ma'hum ing dalem sartane kaum wala tunakihuhum lan aja nikahi sira kabeh ing kaum mau wala tujalisum lan aja ngawori lungguh sira kabeh ing kaum wa in maridu lamun lara sapa kaum falata uduhum mongko aja iyadah aja nyambangi sira kabeh ing kaum iki mau. Titik wa anhulan diriwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man apa sing diriwayatno man utawi sapane wong sabakang misoi sapa man ashabi ing pira-pira sahabat ingsun fadribuhu mongko mukula sira kabeh ing man. Wakot aklaman teman-teman aweh weruh kasih publikasi An-Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annasabahum ing sak temene misoi ashab wa adahum lan nglarakno ashab iku yu'dhihi iku yo nglarakno sapa man ing An-Nabi. La wa adan Nabi sementara wa adan Nabi hale utawi nglarakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku haramun iku juga haram. Faqala tumuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la tu'dzuni aja nglarakno sira kabeh ing ingsun fi ashabi ing dalem sahabat-sahabat ingsun wa man utawi sapane wong iku azahum nglarakno sapa man ing ashabi faqat adzani mongko teman-teman nglarakno sapa man ing ingsun Nabi wa qala lan dawuh sapa Rasul sapa Kanjeng Nabi la tu'dzuni aja nglarakno sira kabeh ing ingsun fi Aisyah ing dalem masalah Sayyidah Aisyah wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi fi Fatimah ing dalem masalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ngridani Allah sapa Allah anha andah saking Fatimah bid'atun utai Fatimah iku bid'atun iku ya punjulan minni saking sebagian maksud minni saking ingsun yu'dzuni yu'dzini nglarakno ing ingsun ma apa perkara adzah kang nglarakno apa ma ing Fatimah wa minhum ambahyuna yaquluna wa alam
Terima kasih atas bacaan dari Bapak Yasin yang sudah membahas mengenai beberapa sekte-sekte yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang, sejak zaman Rasulullah SAW wafat hingga hari ini. Agak rumit, agak rumit ketika kita berbicara mengenai sekte. Tetapi dan harus hati-hati membahas itu ya, karena hari ini banyak sekali sekte-sekte itu yang sudah bertebaran. Kalau di beberapa literatur mengatakan bahwasanya orangnya ya itu saja pemainnya, juga dari keturunan itu saja. Ya. Kalau membahas di luar forum ini, katanya ini berkaitan erat dengan sejarah. Dan salah satu pengguna medsos menandai di MBCNU Kragan bahwasanya dari siapa itu, sahabat kita di medsos di Facebook MBCNU Kragan, ingin kejelasan mengenai sebenarnya kaum Khawarij itu bagaimana sih? Apakah kaum Khawarij itu adalah orang-orang yang saat ini dikatakan teroris itu? Atau katakanlah ini neo Khawarij ya, Khawarij baru ya, agak sulit memang. Dan yang paling fair memang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu bisa kita gambarkan semacam ini kalau bagi anak-anak sekolahan. Anak-anak sekolahan yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, itu mengatakan tidak memaksa lah ya. Ini kalau Asy'ariyah itu saya akan berusaha untuk mengejar si dia. Nampaknya jadi jodoh, alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Nah, kita kembalikan lagi dengan Allah. Yang paling tidak ada usaha, ada ikhtiar untuk mengejar si dia. Ini saya pahami Asy'ariyah semacam itu, Pak Yasin. Nanti mungkin ditambah lagi Mbah Suher, pembahasan mengenai sekte-sekte ini agak rumit. Saya bukannya ada semacam istihza kepada kader-kader Nahdlatul Ulama. Cuman hampir 90% ketika ditanya mengenai sekte-sekte itu nampaknya bingung ya, bingung. Beda lagi dengan kaum-kaum tertentu, pokoknya ya Allah jadikan dia jodohku. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, jodohkan denganku. Nah, ini memaksa, ini kaum Jabariyah atau ini hanya analogi sajalah, kiasan. Nanti akan disambung lagi mengenai pembahasan aktual yang saat ini kita rasakan di Indonesia. Monggo yang ingin menambahi mungkin pembahasan mengenai sekte-sekte tertentu. Terima kasih. Ini menindaklanjuti dari pertanyaan yang ada di jamaah kita di sosmedia ini, Pak. Ternyata menandai MBCNU, tahu kalau malam ini ada ngaji, hingga bertanya. Pertanyaannya mengenai Khawarij. Jadi nanti mohon untuk admin dapat menjelaskan karena ini kebetulan ditandai. Jadi pertanyaannya semacam ini, Pak Yai. Kaum Khawarij itu aliran apa sih? Kok disangkut pautkan dengan teroris? Kok simpang siur pendapatnya? Nah, ini tentu kan dalam kajian ini, dalam pengawasan ini mungkin ada sedikit pencerahan atau sedikit nanti arahan tentang siapa Khawarij sebetulnya, kemudian yang mana kalau setahu saya dalam pelajaran sedikit yang pernah saya terima, ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Syiah, dan ada golongan Sunni. Ini pada masa zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini mungkin karena ini salah satu jamaah kita perlu mendapatkan jawaban. Kasihan karena sudah mengikuti kita, kalau tidak dijawab nanti besok boten derek ngaos malih Pak Yai. Terima kasih. Baik, terima kasih dari sahabat kita, sahabat Bosori, yang mengungkap sedikit bahwasanya reaksi
dari pengguna media sosial bertanya mengenai Khawarij. Khawarij ini sekte yang bagaimana, kemudian kenapa dihubung-hubungkan dengan terorisme. Cuman sekedar ilustrasi mawon, mungkin ada yang menambahkan atau menjawab, Mbak Zuhair atau Pak Yasin, bahwasanya kaum Khawarij adalah kaum yang kalau istilah sekarang walk out ya, keluar dari forum itu, kemudian dia menentang apa yang ada, kemudian lewat arbitrasi atau tahkimnya, bahwasanya dalil yang paling kentara di dalam kaum Khawarij adalah waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan perkara tanpa menggunakan hukum-hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini secara sederhana semacam itu. Monggo yang ingin menambahkan, Mbah Zuhair. Pak Yasin, monggo. Terima kasih. Jadi memang bahasa Khawarij, kemudian nanti muncul istilah Murji'ah dan yang lain. Itu kalau dalam konteks dulu memang kita sudah tahu. Tapi untuk yang masa kini kami memang sedikit berhati-hati untuk mengatakan ini benar-benar yang keluar tanpa, apakah terorisme itu berarti Khawarij atau yang bagaimana? Kan itu tadi yang menjadi pokok kan itu. Apakah terorisme yang di Indonesia itu kalau ya dulu itu kategori Khawarij atau enggak? Saya tidak bisa mengklaim itu iya dan itu tidak, hanya saja memang klarifikasinya kalau Khawarij yaitu memang apa jenenge kalau bahasa sampean apa yang itu. Jadi kesimpulannya untuk kali ini saya akan berpikir sejenak dan tidak akan bisa memberikan secara pasti teroris adalah Khawarij atau yang sebaliknya. Itu kami memang belum berani langsung kultus gitu memang, karena bisa jadi, karena nanti bisa jadi mereka itu ada di antara teroris itu yang punya yang pembunuhan lain dari yang lain. Artinya kita kan tidak bisa hantem kromo ya Pak. Gebyah berarti sama kan enggak. Barangkali nanti ada satu yang punya itu, yang ada satu punya pijakan, sehingga tadi tidak bisa diplekan dengan definisi Khawarij. Kalau secara umum barangkali ini kalau saja umum barangkali seperti itu. Jadi untuk malam ini saya mohon maaf belum bisa menjawab secara pasti itu iya, dan juga tidak menjawab bahwa itu tidak secara pasti untuk malam ini. Okay. Baik, terima kasih. Ada tambahan lain karena harus hati-hati Bang ya. Kalau anak-anak muda seperti kami ini ya, kalau yang pasti begini Mbak Zuhair, Pak Yasin dan segenap teman-teman. Perkembangan selanjutnya, permasalahan-permasalahan dan kejadian baru yang saat ini dialami itu memang hampir belum tercover atau belum diputuskan di dalam keputusan-keputusan khas warga Nahdliyin. Dan rata-rata memang para kiai memaukufkannya, artinya berhenti dulu saja. Tetapi saya yakin 100% bahwasanya para kiai itu juga menyadari bahwasanya memaukufkan suatu perkara itu nantinya akan berimplikasi, berakibat pada hal-hal lain. Karena dalam kaidah kan dikatakan takhirul bayan an waktil hajah la yajuz, kan ngoten Pak. Artinya mau bagaimanapun ada klarifikasi meskipun sedikit, paling tidak memberikan kebimbangan terhadap warga-warga nanti. Dan ini kebetulan yang sedang memention atau menyebut MWCNU Kragan untuk memberikan angin segar mengenai Khawarij dan terorisme yang ada di Indonesia ini bagaimana.
Nah, ini apakah mereka khawarij atau bagaimana? Monggo yang ingin menambahkan sebelum para kiai nantinya menjawab, diberikan waktu kepada sahabat-sahabat Banser sebagai pegiat terorisme ya. Pegiat terorisme, pegiat menghalau terorisme ya. Monggo Komandan Tasudi atau yang lainnya monggo. Monggo Kang Amir. Santai saja, tidak akan ada bom melayang di rumah Anda nanti. Ayo, silakan. Pripun, Mbak Swer, Pak Yasin. Ya, tentang tadi masalah hubungan khawarij sama teroris. Kalau saya itu kok, saya dengar khawarij itu kan zaman Sayyidina Ali. Kok rasanya ya sangat berat saya menghubungkan antara khawarij dengan teroris ya. Sebab tokoh-tokoh khawarij juga banyak sahabat. Seperti Muawiyah apa itu kan. Nah, kita tadi kan ya sudah dibacakan oleh Mbah Yasin. Ya tidak boleh ya menjadi firqah Rafidhiyun yang selalu memojok-mojokkan sahabat kan tidak boleh. Oh, sahabat itu kata Rasul kan ashabi kan nujum. Sahabatku adalah bagaikan bintang. Bi ayyihimik tadaitum ihtadaitum. Jadi rasanya kalau kita menyamakan itu kok ya, wah itu banyak tokoh-tokohnya itu sahabat loh, Khawarij itu. Menurut Mbak Suher, ujian teroris yang saat ini itu berarti orang-orang yang apa itu? Wah, itu kurang tahu. Saya bukan pengamat teroris. Sebab itu kan setelah Sayyidina Utsman wafat, itu orang Islam kan terbagi menjadi 3. Ngapunten Mbah niki pun. Ada sebagian yang pokoknya siapa pembunuh Utsman harus kita tangkap dulu, baru setelah itu membuat khalifah. Nah ini termasuk kelompok-kelompok Daisah. Ada satu kelompok kita bikin khalifah dulu, khalifah itulah yang nanti akan mengadili pembunuh Utsman. Dan yang kelompok yang ketiga ini ya Rarono Rarini gitu. Nah akhirnya terjadinya kan dari situ itu. Terus terjadi apa itu sumber ada Khawarij, ada Syiah kan dari situ. Saya kira kok rasanya itu juga tokoh Khawarij banyak sahabat kok. Kalau kita menyalahkan sahabat itu, wah, nah ini tadi bahaya kok. Udah boleh. Salah satu dari nanti kita akan masuk kaum Rafidhiyun loh kalau tidak boleh kita menyalahkan sahabat itu tidak boleh. Adapun umpama ada Sayyidina Ali dengan Muawiyah kan ya itu urusan sahabat lah. Majarobena sahabat maskutun. Apa yang terjadi antara sahabat kita jangan mengomentari lah. Kalau hanya ngerti sejarah ngono wae, tapi terus kita sing bener iki sing salah iki jangan. Soalnya itu sahabat. Baik, terima kasih dari Mbah Suher. Ada tambahan lain mungkin? Karena begini Pak, kita harus mencari jalan tengah supaya agak moderat ya. Berbicara mengenai kekhawatiran kita untuk menjawab sebuah polemik yang ada. Ini kalau dikatakan Khawarij, Rafidhah dan lain-lain ini kan penamaan dari orang-orang tertentu ya. Saya kok kurang tahu mengenai siapakah yang memberikan penamaan Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain kok dereng ngertos. Tetapi sama-sama dari diri mereka mengklaim bahwasanya saya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi semuanya baik Wahabi, Syiah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Khawarij, semuanya mengeklaim dirinya menamakan kita mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di antara itu bagi kaum Asy'ariyah, kaum yang saat ini di Indonesia salah satu institusinya namanya Nahdlatul Ulama, itu punya pandangan tersendiri mengenai itu. Jadi tidak ekstrim ke kanan maupun tidak kebablasan ke kiri. Nah, jawaban-jawaban itu mestinya harus ada. Jangan ngoten. Monggo yang ingin menambahi. Saya kan hanya mengantarkan mic saja sebenarnya. Adapun jawaban atau tambahan kan dari audien. Ya, memantik masalah supaya tambah masalah begitu. Monggo tambahannya. Pak Yasin. Terima kasih. Tadi sampai akhirnya timbul ketika kita tidak bisa mengatakan itu Khawarij karena dengan alasan tertentu, terus tanya, terus teroris itu apa? Teroris itu apa ya? Jawab saja, teroris itu pengacau gitu aja. Artinya begini, ketika dia punya dalil bahwa itu adalah suatu ijtihad dalam konteks ijtihad dalam rangka misi mereka. Tetapi kan dalam bentuk prakteknya ini tidak sesuai. Ternyata tidak bersesuaian. Sehingga ketika tidak sesuai jalur, ya otomatis jalan yang tidak sesuai jalur, ya otomatis itu adalah sebuah penyimpangan. Jadi saya kira kita memang mau diplekan, kalau Mbah Zuhair itu sampai takutnya karena Khawarij ada ashab, ada sahabatnya dan seterusnya, kita mengklaim ya barangkali wong itu bukan berarti kita juga akan kategori yang ngelarakno sahabat, itu bukan. Dari sebuah nama itu karena ini adalah dalam bentuk menyamakan, bukan dalam bentuk orangnya kan. Tapi pada akhirnya kami juga belum bisa secara pasti seperti tadi bahwa teroris adalah orang Khawarij atau Khawarij itu apakah ya teroris, itu belum bisa secara pasti. Kita tidak berani mengklaim itulah, tidak berani. Pun ngoten mawon niki. Baik. Untuk sementara niki. Nggih, terima. Lanjut. Monggo, Ada tambahan? Iya, sebelum lanjut tambah. Terima kasih, melanjutkan. Ini tadi kan yang kita bahas kan menanggapi tadi Khawarij ini kok baik. Khawarij itu karena ini ada sahabat, ini saya agak sepakat karena termasuk nanti kalau kita menjelek-jelekan sahabat itu sama dengan misoi sahabat bagi. Nah ini kalau niki Mbah, situasi yang terjadi pada bangsa dan negara kita saat ini dengan adanya banyak kelompok-kelompok yang mana di situ mengatasnamakan organisasi ormas Islam yang banyak sekali, termasuk baru saja yang oleh pemerintah negara Republik Indonesia dibubarkan karena tidak kesepahamannya dengan ideologi bangsa ini. Dan itu saya yakin masih banyak lagi selain ormas yang baru saja dibubarkan itu, masih ada puing-puing sisa-sisanya nanti yang akan tumbuh tunas-tunasnya menjadi gerakan-gerakan baru. Sebut saja kita mengingat sejarah yang pernah terjadi. Kalau dulu setelah kemerdekaan pernah ada yang namanya NII, Negara Islam Indonesia. Kemudian setelah NII ada DI, Darul Islam, yang punya pasukan namanya Tentara Islam Indonesia. Sampai berkepanjangan sampai pada saat ini ada yang kemarin namanya Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana dari organisasi-organisasi tersebut berkeinginan untuk menolak adanya ideologi Pancasila yang telah ditetapkan oleh
para pendiri bangsa ini. Dan itu mengatasnamakan Islam, terlepas dari Khawarij, Syiah dan Sunni. Lalu apa yang kira-kira yang madhab atau ajaran, kalau ajarannya Islam ya artinya tujuan yang mereka anut ini paham-pahamnya sebetulnya untuk apa? Kalau untuk kepentingan politik sebagai ingin sebagai ormas yang ingin menguasai panggung politik di negeri ini, lalu kemudian bagaimana dengan pembantaian-pembantaian yang pernah mereka lakukan? Apakah ini benar hanya menurut kelompok mereka atau dalam Islam sendiri? Niki pripun Pak Yai? Terima kasih. Terima kasih. Ini bertanya lagi ya. Model perpolitikan dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, tentunya kita saat ini sedang mengalami kebekuan intelektual, jumud ya, karena praktisi yang membahas tentang itu tentu akan kita serahkan pada ahlinya. Adapun para kiai itu hanya ngedem-ngedem perkara saja nih seperti itu. Cuman ketika ada kiai malah manas-manasi perkara, ya saya nggak tahu begitu ya. Cuman dari tadi memang masih sebatas bahasa mengenai itu. Jadi kalau kita sementara mauqufkan rian ngoten nggih Pak Yasin, Mbak Suher. Dan kita lanjutkan pada baris selanjutnya pada ngaji kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah kali ini. Monggo Pak Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa minhum iku setengah saking kelompok-kelompok yang depan. I apa A? Hamzah itu baca I apa baca A? Ibahiyuna utawi kelompok ibahiyun. Dari kata ibahah. Yaquluna padha ngucap sapa ibahiyuna ngucape ngene. Innal abda sak temene kawula ida balagha iku ing dalem nalikane tumeka sapa al abdu ghayatal mahabbati ing puncake kecintaan. Wasofalan bening bersih apa qalbuhu atine al abdi minal ghaflati saking lali berarti eling terus ning Allah. Wahtarolan milih sapa al abdu al imana ing iman alal kufri ngalahno kekufurane wal kufrani tegese kekufuran. Sakoto mongko gugur anhu andah saking al abdi apa al amru perintah wan nahyu lan larangan. Wala yudkhiluhu lan orang lebokno ing al abdu Allahu sapa Allah annara ing neraka birtiga bil kabairi kelawan sebab nerjang pira-pira dosa sing gedhe. Lho enak ya. Wa ba'duhum utai sebagiane ibahiyun yaqulu iku ngucap sapa ba'duhum. Ngucapene innahu sak temene al abdu iku sak temene kelakuan taskutu iku gugur anhu anda saking al abdu apa al ibadatu apa pira-pira ibadah adzahiratu kang dohir berarti syar'inya. Wa takunu lan ana apa ibadatuhu apa ibadah al abdu ma iku atafakkura iku berpikir wa tahsinal akhlaqi lan memperbaiki etika al batinati sing bangsa jero. Kola berkomentar sapa ngomentar ini kola dawuh sapa As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya'i wa hadza utawi ikilah qaulu ba'dihi mau wa hadza utawi ikilah annahu tasqutu anhul ibadah wa takunu ila akhir kufrun iku kekufuran wa zindiqatun lan ya kufur zindiq wa dhalalatun lan sesat walakinil ibahiyuna tetapi kelompok-kelompok al ibahiyun iku maujuduna iku ada iku pira-pira ya maujud min qadimi zamani ya sejak zaman dulu. Juhalun bodoh-bodoh dhalalun tersesat-sesat laisat kang ora ana iku lahum kaduwe juhal al ibahiyun raksun apa ya kepala ya lamu ngerti yuk ya lamu
Ya'lamu ngerti ya'lamu ilmu apa ya'lamu al ilma. Ya'lamu ngerti apa ra'sun iki mesti ra'is ngoten. Ra'sun mau al ilma ing ilmu as-syar'iyyah mergo juhal dia enggak tahu. Al ilma ing ilmu as-syar'iyyah sing bangsa syarak kama gede perkara yambai kang sayekja apa ma yambai mestinya diketahui, diketahui lah. Ini permasalahan yang memang ada nih, bahkan yang sekarang pun itu ada. Yang penting angger atine baik lah ini termasuk kategori ini, dan ini pernah terjadi kasus ya pernah ada gitu aja pun wa minhu wallahu a'lam. Masih banyak sekali pembahasan kita, dan sekte-sekte itu juga masih banyak sekali. Cuman sekali lagi kita garis bawahi, dari sinilah kita tahu bahwasanya ciri khas dari Nahdlatul Ulama, kita tahu dari beberapa hal mengenai fikroh-fikrohnya, tawassutiyah, tasamuhiyah, kemudian pola pikir islahiyah, reformatif, kemudian tatawuriyah, dinamis, dan manhajiyah atau metodologis. Dan alhamdulillah MWCN Ukragan juga dari beberapa hal itu sangat getol sekali. MWCN Ukragan melaksanakan beberapa forum-forum tentang Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, itu tentang kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian usaha sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dakwah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat getol sekali dan sering kali dilaksanakan di mana-mana. Bahkan saya pernah melihat beberapa kalau tidak salah 3 buku yang sudah dicetak oleh MWCN Ukragan, dan alhamdulillah meskipun tidak atas izin, saya sudah punya 1 ya, ngambil dari MWCN Ukragan, kulo izin iki Pak Yasin. Ya ketimbang dipangan rayap kan mending tak jupuk siji ngono lho Pak, maksudnya kajian-kajian Basul Masail. Dan kemudian beberapa hal mengenai sekte-sekte itu banyak sekali dibahas, mengenai Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Rafidhah, Syiah. Kalau di sini ada kaum Ibahiyun yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kemudian pandangan-pandangan tentang ajaran animisme, dinamisme, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Tetapi jauh dari situ kurang lengkap kalau tidak ada diskusinya. Jadi monggo untuk mengaktifasikan kesadaran hati dan pikiran kita supaya tambah cerdas, Pak. Monggo, Bapak-bapak sedaya, Komandan Mbah Oye, monggo, Pak Tasudi. Ayo enggak? Bebas bertanya, tidak usah takut. Ayo, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ini terkait melanjutkan tadi, yaitu hubungan antara khawarij dan teroris. Kalau kita membahas khawarij itu memang berkaitan dengan hukum-hukum dan dalil-dalil. Yang sebagaimana kita mengetahui bahwa khawarij itu salah satunya yang menuduhkan adalah, atau itu entah merupakan dosa besar atau tidak, yaitu pelaku eksekutor
beliau sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu dilakukan oleh Ibnu Muljam. Kita tahu bahwa Ibnu Muljam itu seorang apa? Beliau adalah hafidz Al-Quran, giat beribadah, dan juga beliau itu adalah taat beribadah. Tapi kenapa menjadi pelaku eksekutor atau pembunuhan sahabat Nabi? Dan entah meninggalnya Ibnu Muljam itu termasuk su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Itu kita tidak bisa atau tidak berani mengatakan salah satunya. Itu adalah Allah yang akan memberikan penilaian seperti itu. Dan lagi teroris yang selalu menyangkut pautkan dengan kegiatan ataupun perjuangannya mereka itu selalu dihubung-hubungkan dengan pelaku seperti itu. Itulah kesalahannya. Karena teroris pada zaman saat ini itu dimanfaatkan, entah itu dimanfaatkan politik ataupun dimanfaatkan golongan-golongan yang ingin memecah belah keharmonisan Islam, yang mana di Indonesia ini saja selama berpuluh-puluh tahun, seusia Nahdlatul Ulama yang hampir 1 abad ini, Indonesia ini selalu aman damai. Tapi dengan kedatangan teror-teror seperti dimulai entah itu di bom Bali tahun 2000-an itu mulai muncul aksi teror yaitu yang mengatasnamakan pembelaan Islam ataupun mengatasnamakan Islam itulah yang sangat kita kecam bersama-sama. Karena apa? Seperti kasus-kasus kemarin yang di Surabaya kemarin, itu adalah pelaku-pelaku yang mengatasnamakan Islam. Dan bahkan ada sebagian ulama mendukung, dan juga ormas-ormas lain juga mendukung pergerakan teroris seperti kemarin itu. Bahwa perlakuan atau perbuatan teroris yang membomkan diri atau bunuh diri itu merasakan mereka itu adalah jihad dan mati syahid. Itu semua ulama dan bahkan ulama Nahdlatul Ulama mengecam bahwa perlakuan teroris seperti itu adalah tidak baik atau bisa disebut bunuh diri. Dan juga ada statement ulama yang mengatakan bahwa itu tidak bisa dihukumi bunuh diri, disangkut pautkan dengan para perang zaman sahabat Nabi, yang mana pada kelompoknya itu terdesak kalah perang, dan salah satu sahabat kanjeng Nabi itu masuk ke pertempuran. Cara wong sakniki niku mundur kalah, maju kalah. Luwih apik maju, mati gak masalah. Itu memang benar-benar mati syahid. Karena apa? Memperjuangkan harga diri, memperjuangkan agama Islam, tidak bunuh diri. Karena apa? Sampai saat ini pun juga siapapun yang mati mempertahankan harga dirinya itu mati syahid. Tapi kalau teroris itu tidak mempertahankan diri, naik sepeda motor, membawa bom, masuk ke gereja, diledakkan bom tersebut, itu adalah bunuh diri, tidak mati syahid. Dan inilah yang perlu kita waspadai dan harus cerdas kita menilai atas pergerakan-pergerakan mereka yang mengatasnamakan Islam. Karena memang kalau pengamatan saya pribadi bahwa aksi teror-teror seperti itu memang ada tumpangan-tumpangan politik ataupun tumpangan-tumpangan kepentingan organisasi, itu memang ada. Karena itu kita dan saya sendiri pun yakin bahwa dengan kita ini ber-NU, kita ini berorganisasi yang yang memang benar-benar bernaungan di para ulama-ulama yang memang benar-benar sanadnya itu benar, itu kita harus yakin bahwa kita ini adalah berada di cita-cita para ulama pendahulu-pendahulu kita, dan kita ini adalah anak-anak ataupun pemuda penerus untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau untuk menangkal dan untuk melawan aksi-aksi teror yang meresahkan
masyarakat, meresahkan agama, meresahkan negara, dan bahkan meresahkan golongan-golongan minoritas. Inilah yang harus kita perjuangkan dan inilah yang harus kita cerdas menilai atas opini-opini di media sosial maupun opini-opini di pergaulan-pergaulan di sekitar kita. Begitu yang bisa saya sampaikan. Cukup, tidak ada. Baik, terima kasih atas berbagai macam tambahannya, meskipun muter mikirnya muter ya. Jadi ujung-ujungnya bingungi. Jadi kalau berbicara mengenai teror, sebenarnya saya suka teror itu ya, suka sekali. Martabak teror khususnya itu enak sekali, suka. Siapa yang nggak suka teror? Sangat suka. Nah, ada tambahan lagi Pak Yasin? Wonten tambahan, Mbak Suher? Sebelum ditutup. Keluar. Baik, kalau tidak ada, bagaimana forum? Dicukupkan sekian atau bagaimana? Baik, kalau sudah tidak ada lagi tambahan mengenai itu, rasanya itu sebenarnya sangat banyak sekali yang perlu dibahas sebenarnya ya. Cuman karena terkadang seseorang itu gagap terhadap teknologi. Berbeda kalau kita ngobrolnya di warung kopi sambil ngobrol ngalor ngidul jelas itu wah gak entek-entek Pak, rong dino betah. Tapi kalau sudah di forum yang seperti ini, lebih baik saya mundur katanya. Saya nggak tahu lah ini ya. Sebenarnya saya yakin dari pemikiran-pemikiran panjenengan itu banyak sekali unek-unek. Saya yakin, saya tidak percaya kalau tidak mikir di forum ini. Saya tidak percaya, 100% tidak percaya. Karena kita terlahir punya pikiran. Apalagi kalau mikir semacam ini ditambah dengan mikir utang itu biasanya gak metu pikirannya. Apakah yang di forum ini punya utang? Ya mboh. Baik, sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Yai Yasin, Mbah Suher yang kami hormati, nampaknya forum kita akan kita tutup karena biasanya jam 10, cuman karena tadi molor 1 jam karena urusan teknis. Kita akan lanjutkan lagi besok di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, diskusi dan ngopi Ramadan. Masih banyak sekali pembahasan-pembahasan kita yang belum tuntas. Setuntas-tuntasnya, bahkan ormas-ormas tertentu sebenarnya harus kita keletei satu-satu. Harus dikeletei sebenarnya itu Pak. Karena mereka masif sekali dalam mengeletei Nahdlatul Ulama. Sampai tidak menemukan celah apapun dari apa sih kebobrokan NU. Tidak ada. NU memandang sesuatu sangat wasatiyah ya, sangat moderat, memandang Ahlul Bait, kita mencintainya. Sehingga Kiai Said Akil Sirot mengatakan, kalau dikatakan Syiah, saya juga Syiah kok, kata Kiai Said Akil. Yang kemudian itu dikultuskan sebagai ungkapan bahwasanya Kiai Said adalah antek Syiah ya. Karena kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, kita mencintai semuanya. Cuman sekali lagi kita perlu batasan, apalagi kebinekaan kita kalau kita jaga, maka banyak sekali ancaman-ancaman dari luar, baik itu organisasi lokal, interlokal, wilayah, nasional, bahkan transnasional yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan Nahdlatul Ulama adalah, sekali lagi, NU adalah salah satu institusi organisasi masyarakat yang ada di Indonesia yang pada mulanya digaungkan oleh para wali songo dan dilanjutkan kembali, yang kemudian dicetuskan dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karena muslim aktori hadz zaman muttafiqil ara', kata Mbah Hasyim Asy'ari. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi besok pada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bersama MWCNU Kecamatan Kragan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.